Era kolonial Belanda pada tahun 1864 sampai 1942, sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai pada 17 Juni 1864 dengan pencangkulan pertama jalur kereta api oleh pemerintah Hindia Belanda di Desa Kemijen untuk rute Semarang sampai Forstenlanden, Solo sampai Yogyakarta. Operasi perdananya itu, jalur perdana yang beroperasi adalah Semarang sampai Tanggung pada 10 Agustus 1867. Tujuannya, kereta api awalnya dibangun untuk kepentingan kolonial, terutama mengangkut hasil bumi, seperti kopi, gula, dan hasil tambang, dari pedalaman ke pelabuhan. Lanjut, era pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pemerintahan Jepang mengambil alih perkeretaapian dan mengubah namanya menjadi Rikuyu Shokyoku atau Dinas Kereta Api. Transformasi struktur dari tahun 1950 sampai 1991. Perusahaan kereta api mengalami beberapa kali perubahan status hukum, yaitu dari tahun 1950 DKRI diubah menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. 1963 menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. 1971 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau singkatannya PJKA. Oke, di era modernisasi ini dan perseroan itu dari tahun 1991 hingga sekarang. Dan 1991 itu PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, menandai upaya peningkatan layanan. Dan pada tahun 1998 Perumka berubah menjadi status menjadi perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan ini kemudian dikenal sebagai PT Kereta Api atau Persero, yang menandai awal modernisasi besar-besaran dan fokus pada pelayanan pelanggan. Pada 2011, nama perusahaan disempurnakan menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Dikembangkan saat ini menjadi KAI. KAI terus bertransformasi menjadi penyedia layanan transportasi terintegrasi, termasuk pengoperasian kereta komuter atau KRL dan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang kita lihat dengan WUS, yang membawa Indonesia masuk ke era perkeretaapian super cepat. Yang pertama, semiotika. Logo PT KAI modern ada simbol visinya, yaitu logo KAI yang baru, yang ada garis melengkung kayak rel mengarah ke atas, adalah tanda visual tentang kecepatan, dinamika, dan optimisme, atau selalu bergerak maju. Ini adalah pemutusan tanda dengan masa lalu yang terkesan lambat dan birokratis. Lalu ada ketepatan waktu atau on-time performance. Indeks pelayanannya itu ketepatan waktu bukan sekedar data operasional, melainkan indeks dari profesionalisme dan komitmen perusahaan terhadap pelanggan. Secara semiotik, ini adalah tanda bahwa KAI telah beranjak dari budaya birokrasi menjadi budaya layanan. Lalu ada kereta cepat atau KCIC. Ikon kemajuan teknologinya ada kereta berkecepatan tinggi adalah ikon yang mewakili lompatan kemajuan dan ambisi Indonesia sebagai negara modern di kawasan Asia Tenggara. Semiotika dalam KAI berfokus pada analisis objek sebagai tanda yang membawa makna historis, sosial, ataupun politik. Majelis personifikasi digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada elemen KAI untuk membangun empati dan suasana. Kayak contohnya untuk di KAI ini, seperti rel baja yang dulu tunduk kini mengangkat kepala dengan bangga, yang artinya rel atau benda mati tersebut diberikan sifat tunduk atau menyerah pada perintah, dan mengangkat kepala atau ekspresinya itu menjadi kebanggaan. Ini merujuk pada perubahan status dari pemilik penjajah menjadi milik bangsa. Terus juga ada contoh lain seperti peluit panjang itu memanggil penumpang untuk segera kembali. Peluit itu diberikan sifat memanggil, mengajak dengan suara. Ini menciptakan nuansa urgensi dan interaksi antara kereta dan manusia. Lalu ada lokomotif uap, itu merintih membawa beban hasil bumi kolonial. Lokomotif atau benda mati tersebut diberikan sifat merintih, merujuk pada rasa sakit atau lelah. Ini melambangkan penderitaan yang terkait dengan eksploitasi di masa lalu. Diksi puitis adalah pemilihan kata-kata yang indah dan mendalam, menjauh dari bahasa lugas. Penggambaran kelam, contohnya masa kolonial diganti menjadi
malam yang memanjang atau belenggu senyap. Rel besi menjadi garis air mata. Yang kedua, penggambaran kedaulatan, kemerdekaan dan pengambil alihan menjadi fajar kedaulatan atau nadi bangsa yang mulai berdetak. Yang ketiga, ada penggambaran perjalanan. Jadwal keberangkatan menjadi janji waktu, kereta yang melaju membawa sekeping harapan menuju cakrawala, baru membelah tirai embun pagi. Oke, lalu saya akan menjelaskan tentang ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah emosi dan citra layanan. Ekspresi itu mencakup intonasi dan gestur pembicara serta citra dan dipancarkan oleh KAI sebagai entitas. Ekspresi aktor harus menyampaikan narasi dengan intonasi kompletatif untuk masa lalu, heroik dan bersemangat, untuk masa kemerdekaan dan optimis serta percaya diri untuk masa kini. Lalu yang kedua ada ekspresi KAI atau yang kita kenal itu dengan citra. Di masa lalu stasiun kotor dan jadwal tidak jelas adalah ekspresi visual dari kekacauan. Saat ini kebersihan stasiun, senyum, lalu petugas yang ramah dan ketepatan waktu adalah ekspresi dan komitmen dan rasa hormat KAI terhadap pelanggan. Hal ini mencerminkan perubahan dari budaya birokrasi menjadi budaya layanan.